Halo teman-teman semuanya, mungkin teman-teman di rumah yang sedang pegang USD senyum-senyum ya kemarin ya, karena kita ketahui kemarin ada news bahwasanya rupiah itu melemah sampai ke harga 17.000. Tapi tenang aja teman-teman yang lagi megang rupiah, karena BI Bank Indonesia itu turun tangan ya untuk mencoba membantu rupiah yang sedang melemah. Oke, jadi pada video kali ini teman-teman, kita itu akan bahas apa sih penyebabnya rupiah ini bisa melemah dan apa dampaknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bahas pada video kali ini. Jadi gini teman-teman, rupiah itu ibaratkan seperti timbangan, kadang naik, kadang turun. Kebetulan hari ini dan kemarin itu lagi berat sebelah, karena ada beberapa alasan. Contohnya yang pertama itu karena uang US itu lagi kuat banget. The Fed ataupun Bank Sentral Amerika itu sedang menaikkan suku bunga, di mana itu mengundang para investor untuk menaruh duit mereka di US dan menyebabkan uang Amerika ini jadi langka di pasaran. Yang kedua, harga komoditas kita itu menurun teman-teman. Ekspor batu bara dan juga CPO kita itu lagi lesu-lesunya. Padahal ini merupakan sumber utama kita ya untuk menghasilkan dolar. Ya, kurang dolar sama dengan rupiah kita melemah. Alasan yang ketiga itu karena ada geopolitik yang tidak stabil, teman. Seperti teman-teman ketahui di Timur Tengah itu lagi crash ya, lagi perang, yang dimana ini berasumsikan para investor ini itu khawatir dengan aset yang mereka miliki dan mereka melihat dolar ini sebagai uang yang lebih stabil. That's why kenapa mereka itu menaruh uang mereka di US. So, apa sih yang dilakukan BI atau Bank Sentral Indonesia kita? Kita lanjut di video ini. Terus apa sih yang dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia kita ini untuk menghadapi melemahnya rupiah ya ke harga 17.000 kemarin? Jadi ada senjata rahasia teman-teman yang Bank Indonesia kita miliki. Yang namanya adalah interferensi pasar. Cara kerjanya gimana? Jadi simpelnya gini teman-teman. Langkah yang pertama adalah kita itu ngebeli rupiah, ngejual US dollar. Maksudnya gimana? Jadi Bank Indonesia kita itu memiliki cadangan US dollar di devisa kita teman-teman. Itu kalau nggak salah ya, kurang lebih sekitar 148 miliar US dollar. Jadi kita itu ngebeli rupiah untuk menurunkan harga US dollar. Analoginya gini, misalkan ada di pasar nih, misalkan di pasar ada buah langka yang semua orang ini mau gitu. Tiba-tiba BI ini ngebawa barang yang langka itu dengan jumlah yang banyak. Otomatis harganya itu akan turun. Seperti itu. Yang kedua, dengan cara mainin suku bunga, teman-teman. Jadi, BI ini menjaga para investor ini supaya jangan menjual rupiah yang mereka miliki. Mungkin dengan cara naikin returnnya, misalkan tadi 6% jadi 7%, kan otomatis di view para investor itu akan kelihatan bagus gitu. Jadi mereka betah untuk megang rupiah. Langkah yang ketiga dilakukan oleh BI adalah menyatukan bank-bank besar yang ada di dunia ini supaya mereka itu tidak menjual rupiah. Seperti itu. Terus, apakah worth it interferensi yang dilakukan oleh BI ini? Kita simak video selanjutnya. Yap, hasil dari interferensi yang dilakukan BI kemarin ada hasilnya teman-teman ya. Rupiah sempat menguat lagi di harga 15.450 per 1 USD-nya. Tapi hati-hati teman-teman, ini belum stabil. Kenapa? Ya seperti kita ketahui, cadangan devisa yang kita miliki itu terbatas ya. USD yang kita miliki itu terbatas. Sekitar 148 miliar USD. Nah, kalau misalkan kita interferensi terus-menerus, otomatis supply USD kita ini akan makin lama makin habis. Ketika supply USD kita habis, ketika ada krisis seperti ini, akan sulit untuk menguatkan mata uang kita lagi. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika rupiah ini melemah, otomatis harga barang itu akan mahal ya, harga barang impor, sorry. Contohnya seperti HP dari Cina atau mobil mungkin dari Jepang atau dari Jerman, itu akan mahal teman-teman, dan ini akan menyulitkan kita nantinya ketika kita membutuhkan barang dari
luar negeri gitu. So, apa sih yang bisa kita lakukan dari peristiwa melemahnya rupiah ini? Simak video ini sampai habis. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi peristiwa seperti ini? Untuk kita yang bukan investor besar, bukan well-well di luar sana, ya langkah pertama bisa kita lakukan adalah jangan buru-buru tukar rupiah kita ke US dollar, teman-teman. Tunggu rupiah ini lebih stabil dulu. Supaya ya ini untuk membantu perekonomian Indonesia ataupun rupiah ini tidak melemah makin parah ya, teman-teman. Yang kedua, dengan cara diversifikasi tabungan, teman-teman. Jangan taruh tabungan teman-teman itu di satu tempat. Mungkin bisa disebar di rupiah, di emas, di deposito, ataupun di Bitcoin. Yang ketiga, dengan cara pantau terus ya, media sosial BI ataupun berita-berita terkini, supaya kita itu tidak tertinggal informasi terbaru. Telat sedikit aja informasi teman-teman, namanya pasar equity ya, itu akan sangat berpengaruh sekali gitu di tabungan kita. So, seperti itu ya, intinya teman-teman jangan cepat-cepat panik dengan perekonomian negara kita. Insya Allah negara kita ini masih bisa bertahan, masih bisa kuat untuk menjaga nilai rupiah ini. BI pasti akan selalu memiliki cara untuk mempertahankan nilai rupiah. So, sekian saja videonya teman-teman untuk berita terkini tentang perekonomian lokal kita ya, dan global sedikit ya. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.